Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian Eka Putra, eh, NIM C2C023098, DIN saya kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya dengan judul simulasi random forest classifier untuk menentukan kebiasaan menabung berdasarkan pendapatan dan pengeluaran. Jadi saya itu mendapatkan judul yaitu Random Forest Classifier. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk memprediksi apakah seseorang bisa menabung atau tidak berdasarkan dua faktor utama, yaitu pendapatan dan pengeluaran per bulannya. Nah, saya menggunakan algoritma Random Forest Classifier, yaitu metode klasifikasi yang bekerja dengan menghubungkan beberapa pohon keputusan atau decision tree, dan hasil akhirnya itu ditentukan berdasarkan voting mayoritas dari semua pohon. Nah, di Excel ini saya membuat tabel berisi beberapa kolom. Kita bisa lihat uh, di kolom B yaitu pendapatan per juta, pendapatannya per bulan. Yang kedua itu pengeluarannya per bulan. Yang di D aktualitas menabung. Yang di E, F, dan G yaitu tri 1, tri 2, dan tri 3, dan H yaitu prediksi random forest-nya, yang I yaitu benar atau salah, atau yes atau no. Nah, saya sekarang jelaskan satu persatu logika dari ketiga pohon tersebut. Untuk yang pohon satu atau di atau di kolom kolom G, kolom E, jika pendapatan dikurangi pengeluaran lebih dari 1 juta, maka orang itu bisa menabung. Jika tidak, maka hasilnya no. Sebagai contoh, kalau pendapatan kita itu 6 juta, seperti ini ya. Kalau kita pendapatan itu 6 juta dan pengeluarannya yaitu 4 juta, maka selisihnya kan 2 juta. Jadi trade bisa memprediksi yes. Nah, kalau misal pendapatannya 3 juta, jadi kan hmm, kelebihannya dan pengeluaran 2 juta, jadi kan kelebihannya kan tidak lebih dari 1 juta, jadi prediksinya no. Seperti itu. Yang kedua ada di kolom F di pohon kedua. Jadi kalau pendapatannya itu lebih besar atau sama dengan 5 juta, maka prediksi bisa menabung. Kalau di bawah itu mau hasilnya tidak bisa menabung atau nol. Seperti contoh yang pertama itu, kita kan ya simpel saja lah. Kita itu mendapatkan gaji 5 juta, maka hasilnya yes. Nah, kalau kurang dari 5 juta, maka hasilnya no atau tidak bisa menabung. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, di pohon yang ketiga, yaitu mempertimbangkan rasio pengeluaran terhadap pendapatan. Jadi kalau pengeluaran kurang dari 60% dari pendapatan, maka orang itu bisa menabung. Nah, kalau pengeluaran sudah terlalu besar atau lebih dari 60%, maka hasilnya tidak bisa menabung. Misalnya pendapatannya itu yaitu 6 juta dan pengeluarannya yaitu 4 juta. Itu kan lebih eh, lebih dari 60% ya, maka hasilnya tidak bisa menabung. Contoh lain yaitu di nomor 7. Nah, pendapatan kita itu 7 juta. Nah, pengeluarannya itu hanya 2 juta. Maka maka
itu kan pengeluarannya kan tidak, bahkan tidak ada setengah dari gaji kita ya. Jadi itu bisa menabung. Mungkin seperti itu jelasan singkatnya. Selanjutnya, setelah ketika pohon memberikan hasil, maka sistem akan menghitung hasil voting. Jadi jika jumlah prediksi yes lebih banyak daripada no, maka hasil akhirnya yes. Dan sebaliknya, jika jumlahnya no, lebih banyak no, jadi maka hasil akhirnya no. Dan tapi kalau jumlahnya seimbang, itu tetap saja no, tidak atau tidak bisa menabung. Jadi logikanya seperti pemungutan suara, di mana hasil akhir ditentukan oleh pendapat mayoritas dari ketiga pohon tersebut. Nah, terus di kolom I itu menunjukkan apakah prediksi random forest sesuai dengan data aktual atau tidak. Kalau hasilnya 1 berarti benar, kalau 0 berarti salah. Lalu kita bisa lihat di bawah atau di akurasi. Itu akurasi hasilnya I, yaitu total hasil benar dibagi jumlah data. Misalnya 8 data semuanya benar, berarti akurasinya 100%, seperti contoh di ini. Nah, kita kan berarti kan ini kan dari pohon teri 1, 2, dan 3 itu kan kebanyakan yes. Jadi itu benar satu atau hasilnya 1. Nah, kalau hasilnya no berarti di sini 0. Nah, dari semua ini kita mendapatkan 1, berarti akurasinya 1, yaitu berarti kita itu bisa menabung. Selanjutnya, dari hasil simulasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat berpengaruh terhadap kemampuan orang untuk menabung. Dan algoritma random forest bisa membantu prediksi kebiasaan menabung dengan cukup baik, karena ia melimpahkan beberapa pohon kebutuhan sekaligus. Semakin banyak pohon yang digunakan, biasanya hasil prediksinya akan lebih stabil dan akurat. Mungkin presentasi saya di malam hari ini, demikian penjelasan saya mengenai simulasi random forest behavior di Excel dengan studi kasus kebiasaan menabung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.